Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal akibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadirin hadirat sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada maghrib hari ini kita bisa berjumpa kembali untuk melanjutkan ngaji kitab Bulughul Maram, dan kita masih membahas bab tentang mahar ya, bab as-sodaq. Pada pertemuan pekan lalu kita sudah membahas muqaddimah dan hadis yang pertama. Sekarang kita akan memasuki pembahasan hadis yang kedua tentang kadar maharnya Rasul ya sallallahu alaihi wasallam yang diberikan kepada istri-istri beliau. Mari kita perhatikan hadis yang kedua Bapak Ibu. An Abi Salamata ibni Abdurrahman annahu qala, ini Abu Salamah bin Abdurrahman rahimahullah, beliau seorang tabi'in ya. Karena beliau tidak pernah ketemu dengan Nabi, beliau ketemu dengan beberapa sahabat Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Karena baru lahir pada tahun 22 Hijriah. Nabi kan wafat tahun 11 ya, jadi tidak ketemu dengan Nabi SAW. Tapi ketemu dengan Aisyah, ketemu dengan sahabat-sahabat lain. Maka Abu Salamah bin Abdurrahman ini, beliau berkata, Sa'altu Aisyah radhiyallahu anha, jaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam kana sodaku Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang ditanyakan oleh Abu Salamah bin Abdurrahman kepada Aisyah, berapakah maharnya Rasul sallallahu alaihi wasallam? Qalat, lalu Aisyah berkata, kana sodaquhu li azwajihi isnatai asrota uqiyatan wa nasya. Maharnya Nabi itu untuk para istri beliau adalah sebanyak 12 uqiyah dan wa nasya 12,5. Nasya itu nisfu uqiyah, berarti isnatai asrota uqiyatan wa nasya, artinya mahar Rasul kepada sebagian. Nah, jadi di sini tidak seluruh isinya. Istri beliau itu yang dinikahi kan 10 ya, yang 2 hamba sahaya. Sebagian dari mereka maharnya adalah 12,5 uqiyah. Berapa? 12,5 uqiyah. Nah, untuk gambaran Bapak Ibu dan hadirin sekalian, nanti dijelaskan di bagian akhir. Qalat, lalu Aisyah bertanya kepada Abi Salamah bin Abdurrahman, atadri man nash? Tahu enggak kamu apa yang dimaksud an-nash itu? Qala qultu la. Lalu Abu Salamah bilang, tidak, saya tidak tahu apa yang dimaksud nasya itu. Qalat, maka Aisyah mengatakan nisfu uqiyah. Nash itu setengah uqiyah. Berarti tadi 12,5 uqiyah. Nah, berapakah 12,5 uqiyah itu? Bapak Ibu sekalian, 1 uqiyah itu sama dengan 40 dirham. Berapa? 40 dirham. 1 uqiyah adalah 40 dirham. Berarti setengah uqiyah berapa? 20 dirham. Berarti kalau 12 uqiyah sama dengan berapa dirham? Jika 1 uqiyah adalah 40 dirham. Berarti 12 uqiyah sama dengan kali 40 dirham berapa? 480 dirham plus setengah. Berarti berapa? Ya, jadi berapa total? 500 dirham. Nah, saya tulis ya. 500 dirham. Supaya dulu kayaknya pernah kesinggung juga ya. Nah, enggak apa-apa dikurangin lagi.
Jadi rata-rata istri Nabi itu diberi mahar oleh Rasul 12,5 ukiah. Satu ukiah sama dengan 40 dirham. Nah, berarti 12,5 ukiah itu sama dengan 500 dirham. Itu rata-rata Rasul memberi mas kawin kepada isi-isinya 12,5 ukiah atau 500 dirham. Nah, 500 dirham itu banyak sedikit. Ada yang mengatakan sedikit. Ringan itu, ringan. Ada di sini ya. Saya baca dari penjelasan saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, zaman itu segitu itu ringan. 500 dirham di zaman Rasul itu ringan, ya. Nah, sementara ada yang mengatakan, oh itu banyak gitu ya. Nah, ini ya saya bacakan sekalian. Maka Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain. Nah ini. Jadi yang dimaksud jawaban Aisyah itu enggak seluruh isinya, 10 enggak. Karena ada yang tidak dikasih mahar, tapi maharnya apa? Dibebaskan dari perbudakan kan. Kayak siapa kemarin? Siapa kemarin? Yang tawanan perang Khaybar itu ya. Siapa yang kemarin? Siapa? Sofiyah. Nah, itu ya budak keturunan Yahudi yang tinggal di benteng Khaybar waktu ditaklukkan, maka ditangkap jadikan budak, tapi dia seorang anak tokoh lalu diberikan kepada Nabi. Nah, itu dan dinikahi, maharnya adalah pembebasan Sofiyah itu. Bintu siapa kemarin itu ya? Bin Huyai bin Akhtab ya. Sofiyah bintu Huyai bin Akhtab, ini tokoh orang Yahudi ya. Nah, bintu Huyai bin Akhtab. Nah, ini. Baik Bapak Ibu sekalian, itu enggak dikasih mahar, maharnya dibebaskan. Tapi ada juga yang sampai banyak sekali. Khadijah, terus ada siapa lagi? Tapi yang sampai bahkan arba'ata alaf, 4.000 ya. Enggak tahu ini 4.000 ukiah atau 4.000 dirham nih ya. Di sini tidak terangkan. Ada yang sampai dibayar, yaitu Ummu Habibah. Itu maharnya sampai 4.000. Tapi kami tidak mendapatkan keterangan detail yang dimaksud 4.000 ini ya 4.000 apa. Tapi yang bayar bukan Nabi. Yang bayarin orang lain, yaitu Raja Najasyi. Nah, Raja Najasyi, Ummu Habibah. Ya, Ummu Habibah itu nama aslinya Romlah bintu Abi Sufyan ya. Tapi dibayarkan oleh orang lain itu lebih besar. Dan Khadijah itu berbeda ya. Lalu ada keterangan begini, sekalian. Hadis ini menunjukkan alastihbabi takhfifis shadaq. Nah, hadis ya dulu ala takhfif itu ringan, as-shadaq ya, istihbab takhfifis shadaq. Hadis ini menunjukkan anjuran untuk meringankan mahar. Berarti kan kesimpulannya 500 dirham ini ringan apa berat? Ringan. Kalau menurut keterangan Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan wa adamul mughalat fihi, tidak mahal mahar itu. Nah ini. Karena dengan ringannya mahar akan hadir kemaslahatan yang sangat besar baik li zaujaini aw lil mujtama wa usratihim. Baik untuk kedua suami istri atau bahkan untuk masyarakat dan keluarganya. Coba kalau maharnya mahal-mahal, akhirnya kan anak muda mau nikah susah. Karena apa? Mahar yang terlalu mahal. Coba kalau ringan, mudah gitu, nikah gampang. Yang penting ada mahar, udah. Nah ini, jadi istihbab takhfif as-shadaq wa adamul mughalat fi. Itu Bapak Ibu sekalian, a'azani Allah wa iyyakum ajmain.
Nah, maka Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah mengatakan wal qasdu fil mahri ahabu ilaina. Pertengahan dalam masalah mahar itu lebih kami cintai ya, kata Imam Asy-Syafi'i. Wa astahibu alla yazida fil mahr alama asdaqa Rasulullah SAW bihi nisa'ahu ya wa banatihi yakni khamsumi'ati dirhamin. Dan aku ya menganjurkan, kata Imam Asy-Syafi'i, mahar itu tidak melebihi mahar yang diberikan oleh Nabi kepada istri-istri beliau. Tidak melebihi itu. Jadi istri-istri Nabi tadi sebagian mendapatkan mahar 500 dirham. Nah ini tinggal dicari nanti konversi, kalau dikonversi ke zaman sekarang itu ya. 1 dirham itu berapa rupiah? Nanti. Tapi dirham di masa Nabi ya. Dirham di masa Nabi. Tapi yang jelas ini ringan, dianggap ringan. Dianggap ringan. Nah, begitu juga mahar yang diberikan oleh suami dari anak-anak perempuan Nabi. Seperti Zainab, Ummu Kulsum, Ruqayyah, kecuali Fatimah. Fatimah murah sekali nanti maharnya. Karena Ali orang miskin. Pamannya Abu Thalib miskin, Ali orang miskin. Bahkan nanti akan ketemu kita hadisnya ya. Nah ini jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mahar itu kalau ada di antara kita punya anak perempuan, nggak usah tinggi-tinggi. Udah kamu bilang aja, misalnya kita punya anak perempuan, kalau calon suamimu tanya berapa mahar yang mau kamu inginkan, terserah, udah gitu aja. Bilang terserah, supaya meringankan. Tapi yang jelas wajib, mahar wajib. Nah kalau syarat bahkan rukun ya, syarat sahnya pernikahan adalah mahar. Nah, maka dikatakan sini, tapi walaisa lis-shadaqi qadrun muhaddad. Mahar itu enggak ada memang batas tertentu, tidak ada. Nah, itu masing-masing sesuai kemampuan. Karena kemampuan setiap laki-laki itu berbeda-beda satu sama lain, maka disesuaikan. Nah, tapi yang kalau punya tentu banyak lebih baik. Karena berarti memberi sesuatu yang baik kepada calon istrinya. Nah, yang nggak boleh jika mahar tersebut ditetapkan dan menyulitkan, memberatkan calon suami. Yang kemarin sudah kami sebut contoh itu ya, orang nggak jadi nikah gara-gara minta mahar sertifikat tanah itu memberatkan. Nah, maka itu tidak boleh. Nah, di sini lalu saya Abdullah bin Shalih Fauzan menyarankan, nah di zaman sekarang udah banyak tuh wanita-wanita karena mungkin pergaulan, mungkin lihat sana sini, akhirnya ketika ditanya mahar, minta mahar yang tinggi. Iya kalau mampu suaminya, kalau tidak, ya akhirnya lebih baik mundur daripada membebani, apalagi sampai hutang-hutang gitu ya demi mahar, itu sebaiknya tidak perlu gitu ya. Maka kalau ada bapak-bapak, ibu-ibu kita punya anak laki-laki, ternyata maharnya keberatan, bilang saja sama anak kita, udah cari yang lain, nggak usah dilanjut gitu. Daripada membebani dirimu, cari yang lain. Itu lebih aman. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Tapi nantinya ini akan merusak juga. Akhirnya banyak anak-anak muda yang susah menikah gara-gara terlalu tinggi mahar. Konon kabarnya di Saudi juga tinggi ya, di Saudi. Kalau di Indonesia yang paling tinggi maharnya itu di Sulawesi. Nah, kami pernah tinggal 1,5 tahun di sana. Ya, cerita orang-orang sana ya termasuk tinggi-tinggi di sana itu maharnya. Jadi kalau apa? Di Turki. Oh, di Turki. Pakai apa terus? Mungkin ringan barangkali ya. Di Turki ringan, karena kan mahar tadi syarat sahnya pernikahan harus ada. Yang wajib minta mahar itu yang calon istri atau orang tuanya? Yang wajib membayar mahar adalah laki-laki. Yang menerima si wanita yang akan dinikahi. Yang minta itu istri. Iya, yang ditanya tentu istri, bukan keluarga. Bukan. Keluarga nggak punya hak untuk menentukan mahar sebenarnya. Karena apa? Mahar itu yang milik si istri, bukan milik orang tuanya. Gitu. Nah, walaupun nanti kita akan belajar nanti setelah ini ya beberapa hadis bagaimana lalu dengan orang tuanya, nanti kita akan bahas itu ya. Tapi yang jelas mahar itu
adalah hak mutlak si wanita yang akan dinikahi oleh seorang laki-laki, bukan milik orang tuanya. Itu ya Bapak Ibu sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Oleh karenanya tadi orang tua jangan ngompori anaknya, "Nak, kamu kalau ditanya berapa maharmu, maunya minta yang tinggi sekalian," gitu ya. Mobil Alphard apa-apa begitu ya. Wah, jangan itu ya. Nanti nggak nikah-nikah itu ya, karena terlalu berat gitu ya. Nah, itu nanti dadah akhirnya. Ya, baik Bapak Ibu, itu kesimpulan yang dikemukakan oleh Syekh Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Jadi hadis ini tadi menunjukkan mahar itu jangan terlalu berat. Ringan, itu sebaik-baik mahar. Nah, kemarin juga kami sudah sampaikan bahwa ya, sebaik-baik wanita adalah aisaruha mahron ya. Yang paling ringan maharnya. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, nomor 3, hadis nomor 3. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qol, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Lamma tazawwaja Aliyun Fatimah." Nah, ini cerita Ali menikahi Fatimah. Ketika Ali menikahi Fatimah, qala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul bertanya kepada Ali, orang tua Fatimah, Rasulullah, orang tuanya Fatimah. Nah, berkata kepada Ali, "A'tiha syai'an." Rasul tidak matok, cuman Rasul nyuruh Ali berikan ya sesuatu sebagai mahar kepada Fatimah. Nah, ini sekaligus arahan dari Nabi bahwa mahar itu wajib. Makanya Ali walaupun diasuh oleh Nabi, Ali itu diasuh oleh Nabi sejak kecil. Sejak kecil. Karena Nabi dulu diasuh oleh Abu Thalib, bapaknya Ali. Ketika Ali sudah nikah dengan Khadijah, ekonominya Rasul mulai naik kan. Tadinya Rasul miskin gitu kan. Dalam surah Ad-Duha itu kan disebutkan, dalam surah Ad-Duha itu. Gimana itu yang alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalan fahada wa wajadaka ailan fa'agna. Allah menemukan engkau dalam keadaan miskin, lalu Allah kayakan dengan menikah dengan Khadijah. Nah, lalu ketika agak mapan ekonomi Rasul mengajak Al-Abbas. Ya, Abbas itu pamannya Rasul juga, saudara dari bapaknya Ali, Abu Thalib itu. Yuk kita bantu ekonomi Abu Thalib, caranya gimana? Beberapa anak dari Abu Thalib ini kita ambil untuk kita asuh, kita biayai. Nah, waktu itu Rasul mengambil Ali. Biar Ali nanti yang saya biayai. Nah, jadi tinggal di rumah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sejak kecil. Nah, itu. Nah, lalu Fatimah senang sama Ali. Ya. Karena dekat kan, sepupu apa keponakan tuh kalau Fatimah sama Ali itu? Keponakan. Ali itu keponakan Rasul kan? Sepupu ya, sepupu Rasul ya. Sepupu. Berarti sepupu ya Fatimah itu ya keponakan ya dengan Ali ya. Keponakan level 2 tapi ya. Ah, level 2 ya. Tapi kalau keponakan level 1 nggak boleh itu. Pak Supri, Pak Is, kan putra-putranya keponakan. Level 1 nggak boleh menikah. Tapi keponakan level 2 bisa kan, bisa. Itu. Nah, jadi keponakan menikah ya tadi, ya keponakan level. Kalau Ali sih level 1 ya. Dari Rasul kan? Dari, benar nggak? Sepupu ya. Satu level, satu tingkatan. Ali dengan Rasul itu satu tingkatan. Kan bapaknya satu tingkatan, mereka satu tingkatan. Nah, Rasul punya anak, itu apa istilahnya keponakan juga gitu ya. Keponakan, tapi udah bukan mahram. Itu bukan mahram. Maka dinikahi oleh Ali, kata Rasul, "A'tiha syai'an." Beri sesuatu. Fatimah sebagai mahar. Qala, apa kata Ali? Qal, "Ma indi syai'." Ma indi syai', aku enggak punya apa-apa kata Ali. Oh, bayangkan ya. Ali enggak punya apa Bapak Ibu. Karena emang Ali miskin. Bahkan ketika menikah dengan Fatimah, kita tahu ceritanya kan. Bagaimana Fatimah bekerja keras sampai kapalan itu. Kedua telapak tangannya Fatimah radhiyallahu anha. Karena harus menggiling apa itu? Ya, gandum ya, untuk dijadikan
apa itu apa namanya, terigu ya, terigu ya, nah, gandum dari terigu dari gandum ya. Itu sampai kapalan, sampai pernah suatu kali datang kepada, kata Ali, datanglah kepada ayahmu, mintalah pembantu, kan budak. Tapi waktu itu sama Rasul nggak dikasih. Bukan Rasul tidak sayang, ya supaya bisa mandiri, tapi dikasih amalan supaya membaca tasbih, tahmid, takbir sebelum tidur itu ya, 33 masing-masing. Nah, jadi emang Ali keluarga miskin misalnya. Nah, tapi Ali bilang, ma indi syai, saya tidak punya sesuatu ya Rasulullah. Qal fa'aina dir'uka al-khutamiyah. Lalu mana baju besimu itu? Nah, Ali punya harta baju besi yang biasa dipakai perang. Gitu. Rasul tanya, aina fa'aina dir'uka al-khutamiyah. Ya, dir'uka itu ada baju besi, Hutamiyah itu adalah suku yang memproduksi baju besi. Jadi suku Hutam itu mereka biasa membuat baju besi, maka produknya disebut Dir'un Hutamiyah. Ditanya oleh Nabi SAW. Rawahu Abu Daud dan Nasai dan disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Ini cerita putrinya Rasul yang berbeda tentu dengan Utsman ya, ketika menikahi Ummu Kulsum, menikahi Ruqayyah, atau Abul As ketika menikahi Zainab, putrinya Rasul SAW. Nah, bapak ibu dinikahi oleh Ali, Fatimah itu tahun kedua setelah perang Badar. Tahun kedua setelah perang Badar. Artinya 2 tahun setelah perang Badar. Berapakah anak Ali dan Fatimah? Ada berapa anaknya? Yang terkenal 2 ya, Hasan, Husain. Di sini kata saya Abdullah bin Shalih Fauzan, "Fawaladat lahu salah satu abna wa salasu banat." Ali dan Fatimah itu punya 6 anak. Berarti kayak saya tuh, 3 laki-laki, 3 perempuan. Salah satu abna, salah satu banat. Cuman yang masyhur Hasan dan Husain. Nah, lalu Ali pernah bilang ya tentang Fatimah. Fatimah tu bad'atun minni faman aghdabah aghdabani. Fatimah itu adalah bagian dariku. Barang siapa yang membuat Fatimah marah, berarti dia telah membuat aku marah. Nah, ini saking sayangnya Nabi kepada Fatimah ya, radhiyallahu anha. Dan beliau adalah orang yang pertama kali nyusul meninggalnya Nabi. Ya, Nabi wafat, Fatimah paling cepat nyusul, dan itu sudah dikasih tahu oleh Nabi. Sebelum ya, ada yang mengatakan 2 bulan, 3 bulan, ada yang mengatakan 7 bulan. Ada beberapa riwayat. Tapi yang jelas beliau wafat pada usia 24 tahun, masih muda, 24 tahun. Anaknya sudah 6. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, apa lalu kesimpulan hadis ini? Hadis ini menunjukkan bahwa membayar mahar bagi laki-laki itu hukumnya wajib. Maka Rasul nyuruh beri Fatimah mahar. Nah itu. Jadi sesuatu yang harus diadakan oleh seorang suami, calon suami. Maka Nabi menyuruh Ali. Kemudian Bapak sekalian, tapi Ali nggak punya apa-apa. Ditanya oleh Nabi, kamu itu mana? Baju besimu itu, gitu. Maksud Nabi, ya kalau kamu nggak punya apa-apa, minimal kasih baju besi lah yang kamu punya itu. Nah, lalu pertanyaannya, apakah Ali akhirnya memberikan baju besi itu kepada Fatimah atau tidak? Nah, tidak ada keterangan. Tidak ada keterangan. Nah, karena apa? Itu adalah barang yang sangat dibutuhkan oleh Ali. Apalagi dalam masa-masa banyak peperangan. Ya kan, sampai terus perang terus kan. Ketika Abu Bakar ada peperangan, Umar ada peperangan, Utsman ada peperangan, bahkan Ali perang dengan Aisyah, perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Itu kalau dijual dijadikan mahar, nah, berat. Maka tidak ada keterangan apakah akhirnya Ali itu memberikan mahar baju besi itu atau yang lain. Nah, tidak ada keterangan. Ya. Itu menurut saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan. Walaupun ada dalam kitab Al-Badrut Tamam yang dinukil dari kitab Al-Bahru Az-Zakhar, katanya ada maharnya ini. Tapi lakinnaha ghairu musnadah. Tapi itu semua nggak ada sanadnya. Artinya hanya kira-kira. Jadi intinya nggak tahu apa akhirnya mahar Ali untuk Fatimah. Yang jelas tentu sesuatu yang mudah. Yang kedua, kesimpulannya hadis ini menunjukkan
bahwa mahar itu tidak harus uang. Bisa barang yang dimiliki oleh si suami. Ya, bisa, bahkan bisa sampai hafalan Quran kalau memang nggak punya apa-apa sama sekali. Yaitu tidak harus uang. Ya. Yang terakhir kesimpulan dari hadis ini bos sekalian, nah, tadi sama dengan kesimpulan hadis pertama. Hadis ini menunjukkan alastihbabi takhfifi as-sadaq, menunjukkan tentang anjuran untuk meringankan mahar, ya, meringankan mahar karena disuruh oleh Rasul dan Rasul tidak memberatkan, ya yang kamu punya saja. Wallahu a'lam bishawab. Itu keterangan hadis yang ketiga ya Bapak Ibu sekalian. Oke. Kemudian hadis berikutnya, nah ini yang tadi orang tua gimana nih? Wa an Amr bin Su'aib an abihi an jaddihi qol, dari Amr bin Su'aib dari bapaknya dari kakeknya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mar'atin nakahat ala sadaq, ya ala sadaqin au hibain au iddatin qabla ismatin nikah fa huwa laha. Siapa saja wanita yang menikah berdasarkan mahar atau hibah. Apa itu hibah? Hibah itu pemberian. Ya, al-hibah maknahu pemberian. Au iddatin, apa itu iddah? Sesuatu yang dijanjikan oleh seorang suami laki-laki kepada calon istrinya. Qabla ismatin nikah, sebelum terjadi pernikahan, fahuwalaha, maka barang itu milik si perempuan tadi. Sebelum terjadi akad nikah, si suami menjanjikan apa? Saya akan memberikan mahar apa? Saya akan memberikan apa? Nikahnya belum terjadi kan? Oh, saya akan memberikan kamu ini misalnya. Maka itu milik si istri. Fahuwalaha. Wa makana ba'da ismatin nikah, tapi pemberian yang diberikan oleh seorang laki-laki kepada seorang wanita setelah terjadi akad nikah, fahuwa liman u'tiyahu, maka dia milik orang yang diberikan oleh si laki-laki itu. Misalnya dia memberikan kepada siapa? Wa ahaqqu ma ukrima ar-rajul alaihi ibnatuhu au ukhtuh. Orang yang paling berhak untuk dimuliakan oleh seorang laki-laki yang akan menikahi si wanita itu di luar si calon istri, siapa? Ibnatuhu, yaitu anak perempuan dari si wanita yang mau dinikahi. Maksudnya berarti ini janda ya. Jadi kalau si wanita yang mau dinikahi dia seorang janda, punya anak, maka yang paling berhak untuk mendapat pemberian adalah anak perempuannya. Ibnatuhu au ukhtuhu, atau saudara perempuannya. Kalau si laki-laki ini mau memberikan sesuatu, siapa sih dari keluarga calon istrinya itu yang mau diberi? Nah, sebagai apa ya, pemberian kebaikan dari si laki-laki, ya yang paling berhak dalam hadis ini Nabi mengatakan anak dari si calon pengantin wanita tadi atau saudara perempuannya. Hadis rawahu Ahmad wal arba'ah kecuali Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta hadis kalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Nah, hadis ini menunjukkan yang paling berhak menerima mahar itu adalah calon istri. Nah, itu yang diberikan sebelum ditetapkan sebelum akad nikah. Gitu ya. Nah, sementara dari kerabatnya, kalau memang si laki-laki itu mau memberikan, nah, maka tadi ada orang-orang yang berhak mendapatkannya dari kerabatnya. Nah, kalau di sini, ya, amma ma yuqaddamu ba'da aqdin nikah wa tamamiz zawaj li ghairi az-zawja min aqaribiha ka abiha wa akhiha fa huwa liman utiyahu li'annahu hadiyah. Kalau keterangan dari saya Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, ya hafizahullah taala, beliau mengatakan adapun orang yang mau diberikan oleh si laki-laki setelah selesai sempurna pernikahan dari kerabat si wanita itu adalah seperti bapaknya atau saudara lakinya yang mau dia berikan, maka itu hadiah kepada bapaknya ya, atau kepada saudara laki-lakinya. Kalau dalam hadis tadi anak perempuannya atau saudara perempuannya. Nah itu. Jadi bapak itu berhak mendapatkan hadiah, bapak, seorang bapak dari si wanita ini. Ya. Nah ini, lalu boleh nggak seandainya si wanita yang akan dinikahi itu orang tuanya memberikan syarat gitu, memberikan syarat bahwa nanti kalau kamu menikahi anakku, misalnya kata bapaknya, kamu harus memberikan hadiah untukku misalnya. Itu boleh atau tidak? Nah,
Menurut sebagian pendapat ulama bisa, boleh. Gitu boleh. Dan maharnya tetap sah. Tapi pendapat lain mengatakan maharnya jadi rusak gitu. Karena itu semisal dengan mahar, syarat yang harus dipenuhi. Gitu. Jadi nggak ada beda, jadi rusak maharnya. Pendapat lain mengatakan boleh saja si bapak mensyaratkan kepada calon mantunya, kamu kalau nanti nikahi anakku ya ada sesuatu lah hadiah gitu. Itu. Kalau bapaknya boleh, tapi kalau pamannya, kalau saudara laki-lakinya batal syarat itu tidak berlaku. Nah, dengan catatan sekalian, syarat tersebut tidak memberatkan si calon mantu tadi, tidak memberatkan. Itu. Kalau memberatkan, maka tidak sah, menjadi haram. Jadi, boleh aja misalnya bapaknya, nak, kalau kamu mau nikahi anakku, ya sarung BHS lah satu. Misalnya ya, sarung BHS satu. Nah itu ya bisa. Yang BHS berapa harganya? 300.000 ya. Ada sarung BHS sekitar 300.000-an. Bisa bapaknya ngomong gitu, ya bisa saja. Nah itu dibolehkan selama tidak memberatkan. Itu Bapak Ibu dan sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Jadi ini ya tadi bapaknya gimana? Tadi boleh saja bapaknya ya mensyaratkan ya sesuatu tapi yang ringan. Jadi ini Bapak-bapak dan ibu-ibu serta sekalian ya keterangan dari hadis yang keempat ini. Jadi boleh si laki-laki ini memberikan kepada selain calon istrinya, baik kepada bapaknya atau saudaranya. Terakhir, hadis yang kelima, di luar mahar. Dan itu diberikannya harus setelah nikah, gitu. Harus setelah nikah. Karena nanti kalau sebelum nikah dianggap sama dengan mahar. Gitu. Baik, dan itu milik siapa? Ya milik orang yang mau diberikan hadiah, gitu. Memang yang paling utama si bapaknya yang paling utama. Kalau tadi dia janda, ya kepada anak perempuan, ya anak perempuannya. Baik, yang terakhir Bapak Ibu, an Alqamata an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu, annahu su'ila an rajulin tazawwaja imra'atan. Abdullah bin Mas'ud pernah ditanya tentang seseorang yang mau menikahi wanita. Walam yafrid laha shadaqan. Si laki-laki ini belum sempat menyebutkan maharnya apa. Dia niat bayar mahar tapi nggak disebutin mau bayar mahar apa. Lam yafrid laha shadaqan. Walam yadkhul biha hatta mata. Bahkan belum sempat berhubungan, akhirnya meninggal si laki-laki ini. Katakanlah hari ini menikah, saya akan bayar mahar tapi belum disebutkan apa maharnya. Nah, mahar kan kalau nggak mampu, ada sebagian orang dihutang nggak ada masalah. Nah, ini belum disebutkan, bahkan belum disebutkan maharnya apa. Dan belum sempat berhubungan. Nikah pagi tadi, malamnya meninggal dunia. Belum sempat berhubungan. Si laki-laki ini malamnya meninggal dunia. Abdullah bin Mas'ud ditanya, itu gimana? Nah, apakah si wanita ini yang belum dibayar maharnya tetap berhak dapat mahar atau tidak? Padahal belum digauli. Apa jawaban Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu? Beliau katakan, laha mislu sodaqi nisaiha. Maka dia tetap mendapatkan mahar seperti wanita dari kerabatnya. Tentu sesuai, ya, sesuai dengan dirinya gitu. Kecerdasannya, kecantikannya, itu yang sesuai, yang selevel dengan dia. Misalnya, dia punya kakak perempuan atau adik perempuan atau bibi gitu ya, yang selevel dengan dia. Dulu bibinya dikasih mahar berapa, atau kakaknya dikasih mahar berapa, adik perempuannya dikasih mahar berapa, maka si wanita yang ditinggal mati oleh istrinya, dia berhak mendapatkan mahar seperti mahar yang diterima oleh saudaranya, oleh wanita yang ada di sekitar dirinya. Itu wala waksa wala syatot, tidak kurang tidak lebih. Wala waksa wala syatot, tidak kurang tidak lebih. Jika misalnya kakaknya dia yang sudah nikah duluan, dulu dikasih mahar katakan 500.000, ya,
yang terdekat dari si wanita ini yang ditinggal mati itu, ya maka tidak kurang tidak lebih. Dia berhak mendapatkan mahar. Lalu siapa yang bayar? Wong udah meninggal, kan gitu. Ya walinya, maksudnya orang tuanya, keluarganya. Itu menjadi hutang. Hutang si laki-laki yang meninggal ini, yang nanggung siapa? Ya, kerabatnya tentu saja. Berapa tadi disesuaikan dengan wanita-wanita terdekat dengan si istri yang ditinggal mati oleh suaminya ini. La waqsa wala syatar. Wa alaihal iddah. Tapi dia tetap ada waktu iddah. Paham waktu iddah ya? Masa tunggu. Enggak boleh langsung nikah lagi. Walaupun belum digauli. Beda kalau dia dicerai. Dicerai, belum sempat digauli, dicerai oleh suaminya, itu enggak ada masa iddahnya. Nah, kalau ditinggal cerai. Tapi kalau ditinggal mati, walaupun belum digauli, iddahnya berlaku. Nah, berapa lama masa iddahnya? Itu disebutkan dalam Al-Quran ya. Masa iddahnya wanita yang dinikahi belum sempat digauli arba'ata ashuri wa asyra. 4 bulan 10 hari. Nah, 4 bulan 10 hari. Berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 234. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwaja yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashuri wa asyra. Itu dalilnya. Ya, iddahnya jalan. Nah, ini Bapak Ibu dan hadirin sekalian, a'adzani Allah wa iyyakum ajmain. Jadi ada masa iddahnya. Kemudian wala hal miras. Dan dia si istri ini tetap dapat hak warisan dari si suami. Walaupun baru nikah sehari, ditinggal mati, mahar dia harus dibayarkan, warisan dapat. Ya menikah atau tidak tetap dia dapat. Ya kan waktu suaminya meninggal kan statusnya masih jadi istri dari si suaminya kan? Iya janda. Itu wajib dapat warisan. Walah miras. Berapa warisannya? Karena dia tidak punya anak, baru sehari digauli aja belum. Gak punya anak kan? Gak punya anak. Berarti rubu. Rubu itu 1/4 dari total harta isinya. Harta suaminya. Kalau suaminya orang kaya, punya harta peninggalan 200 miliar, 1/4 luar. Ya kita mimpi aja kan 200 miliar. Berapa 1/4 dari 200 miliar berarti? Berapa? 50 miliar. Itu si istri. Baru nikah sehari. Belum digauli. Tetap dia dapat warisan. Nah, ini Bapak Ibu dan sekalian. Nah, ini berdasarkan dalil ya dari surah An-Nisa ayat 12. Walahunna ar-rubu'u mimma taraktum illam yakun lakum walad. Maka para istri itu mendapatkan 1/4 dari harta yang kalian tinggalkan jika memang belum punya anak. Nah, itu hukumnya. Itu fatwa dari Abdullah bin Mas'ud. Lalu faqama Ma'qil ibnu Sinan al-Asja'i, berdiri ya sahabat lain yang bernama Ma'qil ibnu Sinan al-Asja'i, faqala, dia mengatakan, qada Rasulullah SAW fi Barwa binti Washikin imra'atin minna misama qadaita. Oh, ternyata ketetapan hukum Abdullah bin Mas'ud, fatwa Abdullah bin Mas'ud waktu ditanya itu sesuai dengan keputusan Nabi. Nabi pernah dulu ya memutuskan hal yang sama ketika ada seorang wanita namanya Barwa binti Washik. Nah, Barwa binti Washik ini ditinggal mati oleh suaminya, belum digauli, dan waktu itu suaminya juga belum menyebutkan berapa maharnya. Nama suaminya Hilal bin Marrah al-Asja'i. Nah, dari suku Ma'qil bin Sinan ini. Satu keturunan lah dengan Ma'qil bin Sinan. Maka Papariha biha Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Abdullah bin Mas'ud senang sekali. Kenapa senang? Karena cocok dengan keputusan Nabi. Seandainya nggak cocok, tentu beliau akan meralat, tapi ternyata pas betul dengan apa yang telah diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak Ibu dan sekalian, nah, jadi jelas tadi ya,
hukum wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tadi ya, dan belum digauli, tetap maharnya harus dibayarkan. Seberapa disesuaikan dengan wanita terdekat dengan dirinya itu. Yang kedua, wanita yang ditinggal mati oleh suaminya walaupun belum digauli tetap ada masa iddahnya. Sementara kalau dicerai tidak ada, berdasarkan surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ayyuhalladzina amanu, Al-Ahzab ayat 49. Ini kalau wanita dinikahi, dicerai tapi belum digauli gitu. Misalnya nikah lalu tinggal kerja, ternyata si laki-lakinya kepincut perempuan lain, dicerailah isinya itu. Belum sempat digauli, walaupun mungkin itu sebulan 2 bulan, itu nggak ada masa iddah. Besoknya wanita itu boleh nikah lagi. Kalau dicerai belum digauli. Dalilnya adalah surah Al-Ahzab ayat 49. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, idza nakahtumul mu'minat." Wahai orang-orang beriman, jika kalian menikahi wanita-wanita mukminah, summa talaqtumuhunna, kemudian kalian menceraikannya, min qabli an tamassuhunna, sebelum kalian sentuh dia, fama lakum alaihinna min iddatin ta'taddunaha. Maka ya tidak ada masa iddah bagi kalian untuk mereka yang dihitung, enggak ada. Maka famatti'uhunna wasarrihuhunna sarahan jamila. Itu dalam surah Al-Ahzab ayat 49. Ya ini Bapak Ibu dan adik sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir, hadis ini juga menunjukkan bahwa mahar itu enggak masalah gitu, enggak disebutkan saya akan kasih mahar kamu sekian. Enggak disebut enggak apa-apa. Yang jelas saya akan berikan kepadamu mahar. Itu bisa, tidak disebutkan nominalnya berapa atau apa, dalam bentuk apa, yang jelas dia harus bayar gitu. Tapi tentu kalau dia kasih tahu itu lebih baik daripada tidak dikasih tahu. Tapi boleh hukumnya. Jadi ini Bapak Ibu sekalian, azanillahu wa iyyakum ajmain. Dan yang terakhir, ya, apabila kita ditanya oleh seseorang ternyata jawaban kita sesuai dengan dalil, nah maka bergembiralah gitu ya. Sebagaimana gembiranya Abdullah bin Mas'ud ketika beliau berijtihad, waktu itu beliau berijtihad itu, ternyata sama, maka senang sekali. Nah, pas. Dan ini artinya ketika kita akan memberikan jawaban atau fatwa dari satu pertanyaan, usahakanlah sebisa mungkin sesuai dengan sunnah, sesuai dengan dalil. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian yang bisa kami sampaikan. Ada waktu 2 menit. Ya, mau yang bertanya silahkan. Ya, Pak Juandi. Tadi pemahaman kalau mati itu boleh di masih hadiah orang tuanya. Ya. Tapi selama ini yang saya dengar, yang pernah saya alami itu kok ada eyangnya itu namanya pesing kok. Eyangnya? Pesing ya. Sama kakaknya itu dirangkai pelangkah. Berarti nyariat itu enggak. Oke. Kalau orang Jawa kan kebanyakan dulu. Ya. Ya. Punya yang 2 ya kan? Ya, masih ada eyangnya gitu ya? Ya. Iya. Ya, baik, terima kasih Pak Juwandi. Ya, dalilnya ini tadi. Ya, dalilnya dalil yang nomor 4 tadi. Jadi bisa gitu. Itu bahkan disyaratkan bisa, asal, tapi tadi maaf, yang mensyaratkan itu harus bapaknya. Harus bapak si wanita itu. Kalau kakaknya, pamannya memberi syarat kepada calon ya suami dari saudaranya itu nggak boleh. Kalau yang misalkan ada, harusnya bapaknya. Kata dari kan di sini dikatakan begini, ya. umumnya gitu loh. Itu yang nggak boleh gitu. Adat yang harusnya mensyaratkan itu bapaknya. Nah, annahu in syaratahu al-abjaza. Sesungguhnya dia itu tadi pemberian kalau yang mensyaratkan bapaknya boleh. Wa in sarratahu ghairuhu kal akh au al-am batala asyarat. Nah, tapi kalau yang mensyaratkan saudaranya atau pamannya batal syarat itu. Nggak bisa. Gitu. Jadi bapaknya, orang tua, si bapak, walinya kan, wali terkuatnya, itu boleh. Tapi tadi ya jika itu tidak memberatkan ya si calon suami. Maka dikata sini lakin inim tana'u minat tazwid illa bidzalika harama alaihim. Tapi kalau mereka
si keluarga wanita ini, saya nggak akan mau menikahkan anak kami ini, saudara kami ini, kecuali harus syaratnya harus dibayar, diharuskan, itu nggak boleh, haram. Bapaknya hanya boleh menganjurkan gitu, bukan menjadi syarat. Kalau kamu nggak penuhi itu nggak jadi nikah, itu haram. Gitu. Tapi ya kalau kamu masih punya rezeki, ya kalau ada gitu, nah, itu boleh tadi ya. Tapi kalau enggak maka haram. Ya itu dalilnya ini. Jadi boleh saja, tapi yang mensyaratkan kalau menurut keterangan dari Syekh Abdullah bin Shalih Al Fauzan ya yang terkuat kewaliannya yaitu bapaknya. Lalu mungkin muncul pertanyaan, gimana kalau bapaknya sudah wafat? Kan itu. Ya. Kalau bapaknya sudah wafat berarti turun kewalian yang paling kuat siapa? Derajat paling kuat kewaliannya? Nah, kakak. Nah, berarti kecuali mungkin bapaknya sudah meninggal. Kakaknya masih hidup laki-laki. Udah gitu kakaknya dilangkahi pula kan gitu. Belum nikah gitu ya. Nah, itu bisa saja berdasarkan dalil ini, tapi tadi tidak memberatkan. Ya itu Pak Juwani. Wallahu a'lam bishawab. Dalil yang pemberian kebaikan tadi. Pemberian kebaikan. Itu mustahab hukumnya. Ya dianjurkan. Nah. Kalau punya. Jelas Bapak Ibu? Nah, alhamdulillah. Baik, nampaknya sudah paham ya? Nah, sudah paham. Baik, karena sudah Isya, jadi kita cukupkan sampai di sini. Sampai hadis nomor berapa tadi? Nomor 5. Mari kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.